Assalamualaikum sahabat semua, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Kali ini saya akan membahas sebuah film penuh aksi dan emosi berjudul Wrath of Man. Film ini merupakan karya dari sutradara ternama Guy Ritchie. Wrath of Man mengisahkan perjuangan seorang ayah sekaligus bos mafia yang rela menyamar menjadi karyawan perusahaan pengangkut uang demi menemukan dan membalas dendam pada pembunuh anaknya. Bagaimanakah kisah balas dendam ini berlangsung? Siapkan diri kalian. Karena ini bukan sekedar film aksi biasa. Ini adalah perjalanan penuh darah, misteri, dan dendam yang mendalam. Yuk, langsung saja kita ke TKP. Cerita dimulai di California ketika Patrick Hill atau biasa dipanggil Edge, seorang bos mafia, sedang berbincang santai dengan putranya bernama Doggy. Saat itu mereka sedang bersiap untuk menonton sebuah pertandingan. Namun, suasana berubah ketika Edge mendapatkan panggilan telepon mendadak dari anak buahnya bernama Mike. Mike meminta bantuan Edge untuk mengawasi rute sebuah mobil pengangkut uang dari perusahaan Vertigo. Rekannya yang seharusnya bertugas saat itu mengalami kecelakaan akibat pengemudi mabuk. Awalnya Edge ragu, tapi akhirnya ia setuju juga. Someone else to do it. I can't, boss. There is no one else. It's gotta be you. Brendan was on it, but he got knocked off his bike by a drunk driver. Setibanya di lokasi, Edge meminta Doggy menunggu di dalam mobil, sementara ia turun dengan alasan ingin membeli sesuatu. Tidak lama kemudian, mobil Vertigo keluar dari depot. Edge memberitahu Mike arah pergerakan mobil tersebut. Namun sebelum mereka bisa melanjutkan pengawasan, sebuah kelompok mafia lain yang menyamar sebagai pekerja konstruksi tiba-tiba menghentikan mobil tersebut. Saat menunggu di mobil, Doggy tanpa sengaja melihat aksi perampokan itu. Salah satu perampok yang menyadari keberadaan Doggy segera mendekatinya dengan senjata terangkat dan memaksanya keluar dari mobil. Edge yang melihat kejadian ini berusaha berlari ke arah Doggy, namun semuanya terjadi terlalu cepat. Salah satu perampok menembak Doggy berkali-kali hingga tewas di tempat. Edge juga tidak luput dari serangan. Ia ditembak dan ditinggalkan dalam keadaan sekarat. 3 minggu kemudian, setelah menjalani operasi besar untuk mengangkat 6 peluru dari tubuhnya, Edge memutuskan untuk kembali ke rumah, meskipun kondisinya belum begitu pulih. Sementara istri Edge sangat terpukul atas kematian Doggy. Ia menyalahkan Edge karena menganggap tragedi itu terjadi akibat pekerjaannya sebagai bos mafia. Namun Edge hanya fokus pada satu hal, menemukan pembunuh anaknya. I looked up to you. I was obsessed with you. You killed our son. And still you have nothing to say. You are a cold cunt. Edge bersama Mike dan anggota kelompoknya mulai mencari tahu siapa pelaku di balik perampokan itu. Mereka menggunakan berbagai cara termasuk kekerasan untuk menginterogasi kelompok kriminal yang mereka curigai. Namun hasilnya nihil. Ketika anak buahnya mulai menyerah, Edge memutuskan untuk turun tangan langsung. This is your last chance. In the search for justice, it was a long list. Dalam salah satu adegan, mereka mendatangi rumah Jerome, seorang kriminal kecil yang diduga memiliki informasi. Setelah dipukuli hingga babak belur, Jerome menyebut nama Gashi bersaudara, kelompok mafia brutal lainnya. Meskipun dia sendiri tidak yakin apakah mereka pelakunya. Gashi brothers. If it's anyone, it's them. Fucking dark. Setelah mendapatkan informasi, Edge dan kelompoknya menyerbu markas Gashi bersaudara. Keadaan di sana sangat kacau. Gashi ditemukan tidak berdaya, sementara wanita-wanita di markas itu ketakutan. Namun setelah memeriksa seluruh tempat, Edge menyadari bahwa jumlah uang yang ditemukan tidak sesuai dengan uang yang dirampok dari mobil Vertigo. Akhirnya, mereka menyimpulkan bahwa Gashi bersaudara bukan pelaku sebenarnya. Meskipun begitu, Edge tetap membunuh seluruh anggota kelompok tersebut sebelum pergi. Dalam perjalanan pulang, Mike menyarankan Edge untuk berhenti menggunakan kekerasan. Ia mencurigai bahwa ada pengkhianat di dalam perusahaan Vertigo yang bekerja sama dengan perampok. Edge setuju untuk mencoba pendekatan lain. I don't think we should do this again. The truth, we need a different approach. Be an inside job. I'm gonna go back to London for a while. Kemudian, Edge memutuskan untuk pergi ke London.
Di sana ia membuat identitas palsu dengan bantuan seorang wanita. Ia memalsukan semua dokumen, mulai dari nama, pekerjaan, hingga latar belakangnya. Selain itu, Edge juga mengumpulkan laporan forensik tentang kematian Doggy. Setelah memalsukan identitasnya, Edge kembali ke Amerika dan melamar pekerjaan sebagai sopir di Fortico, perusahaan pengangkut uang yang sebelumnya dirampok, dengan nama baru Patrick Hill. Ia berhasil diterima setelah melalui serangkaian tes. Di Fortico, Edge mulai bekerja di bawah pengawasan seorang senior bernama Bullet. Bullet dikenal ramah, tetapi ia juga suka bercanda dan memprovokasi. Meski begitu, Edge tetap tenang dan fokus pada misinya. Ladies and gentlemen, we have a new addition. Don't engage. He'll forget what he said in a moment. Pada awal pekerjaannya, Edge terlihat seperti karyawan biasa. Namun, situasi berubah saat ada percobaan perampokan. Ketika sekelompok perampok mencoba menyerang mobil yang ia kawal, Edge menunjukkan keahlian tempurnya. Ia berhasil menghabisi semua perampok hanya dengan tembakan yang presisi. Rekan-rekannya di Fortico termasuk Bullet mulai curiga bahwa Edge bukanlah orang biasa. My fucking dick! Suck your own dick. Setelah pertempuran, Edge memeriksa wajah para perampok untuk memastikan apakah mereka terlibat dalam tragedi yang merenggut nyawa anaknya. Aksinya membuat rekan-rekan di Fortico semakin penasaran dan curiga. Siapa sebenarnya sosok Edge? Sosok dingin ini tak hanya misterius, tapi juga mematikan. Barely even passed. Kill or be killed. Polisi pun turun tangan, meminta Edge menonton rekaman CCTV perampokan untuk mencari petunjuk. Namun Edge menyembunyikan fakta bahwa ia mengenali salah satu wajah dari tragedi yang menewaskan anaknya. Kepada polisi, Edge berbohong dan mengatakan bahwa tidak ada hubungan antara perampokan ini dan yang sebelumnya. Any connection, Mr. Hill? Nah. You sure? We done? Yeah, we'll be in touch. Sementara di rumah, seorang wanita menyerahkan berkas yang memuat data lengkap semua karyawan Fortico, serta hasil forensik tragedi anaknya. Edge terus menyusun rencana untuk mengungkap kebenaran dan membalas dendam. Tiga bulan kemudian, Edge ditugaskan hanya bersama Bullet untuk mengantar uang. Namun di tengah perjalanan, mereka kembali dirampok. Anehnya, para perampok kabur begitu melihat wajah Edge, seolah-olah mereka melihat hantu. Get down! Get the fucking down! Ternyata, para perampok ini adalah anak buah Edge di masa lalu, yang tidak tahu Edge ada di dalam kendaraan itu. Insiden ini semakin meningkatkan rasa penasaran karyawan Fortico. Mereka mulai menjuluki Edge sebagai Dark Spirit. He's not a cop. He's a dark fucking spirit. Cerita berpindah ke kelompok veteran militer yang dipimpin oleh Jackson. Mereka menjalani kehidupan kriminal dengan merampok mobil pengangkut uang. Sebagai mantan prajurit yang merasa dikhianati oleh negara, mereka melakukan ini bukan sekedar demi uang, tetapi juga sebagai bentuk balas dendam pribadi. Dalam cuplikan ini, terungkap bahwa merekalah yang bertanggung jawab atas perampokan yang menyebabkan kematian anak Edge. Namun, keberadaan mereka sulit dilacak karena mereka bekerja dengan sangat rapi dan profesional. Out of the fucking car! Come on! Don't fucking look at me! En route, 2 minutes away. 2 units dispatched. Don't even do it. ETA, 2 minutes. 2 minutes! No! Take the legs! 5 bulan kemudian, Jackson dan timnya merencanakan aksi terbesar, merampok seluruh uang yang terkumpul di depo Fortico pada hari Black Friday, saat dana dalam jumlah besar tersimpan di sana. Rencana disusun matang hingga ke detail terkecil. Point A. Warn our hero not to get clever. Then we divide.
You, Brad, Carlos, and Jan are in Secure the safe first. That's Carlos and Jan's job. You, Jan, and Brad doesn't work. We blow our way in. They will not be scared of pulling the trigger. Base, this is Gamma reporting. Pada hari itu, Edge bekerja seperti biasa bersama Bullet. Dalam perjalanan, Bullet mengungkapkan bahwa ia adalah orang dalam yang bekerja untuk kelompok Jackson. Ia meminta Edge tidak melawan demi keselamatannya. Dengan raut wajah penuh dendam, Edge berpura-pura setuju. For starters, there are no bullets in your gun. Do we have a deal? Yeah. Mobil mereka pun diarahkan ke sebuah gudang, tempat Jackson dan tim menunggu dengan senjata lengkap. Edge dan Bullet ditahan, tangan Edge diikat, dan mereka pun dibawa ke depo Vertigo. Sampai di depo, Jackson dan tim mulai menguasai situasi. Mereka memaksa penjaga untuk membuka ruang keamanan, tetapi penjaga berhasil memicu tombol darurat. Setelah baku tembak sengit, tim Jackson berhasil melumpuhkan penjaga, mematikan alarm, dan membuka gerbang untuk mengangkut uang hasil rampokan. Nobody fucking move. Number 3, what's going on? Semua karyawan Vertigo ditahan, termasuk Edge yang dijaga oleh salah satu anak buah Jackson. Namun tanpa sepengetahuan Jackson, 3 karyawan Vertigo bersembunyi di dalam mobil dan terus memberikan informasi ke tim SWAT. Saat Jackson dan tim sedang memuat uang ke dalam kendaraan, tiba-tiba salah satu karyawan Vertigo yang bersembunyi menyerang dan menembak. Keadaan menjadi kacau dan pertempuran sengit pun tak terhindarkan. Saat situasi semakin kacau, penjaga yang mengawasi Edge lengah. Dengan sigap, Edge meraih senjatanya dan menembak kaki penjaga tersebut. Tak berhenti sampai di situ, Edge pun melumpuhkannya dengan kuncian maut ala Khabib. Penjahat itu pun tewas seketika. Edge kemudian menyamar dengan memakai seragam salah satu perampok. Berkat penyamarannya, ia bisa keluar dari ruangan dengan mudah dan berhasil membunuh satu perampok lagi. Namun, tak lama setelah itu, Edge bertarung sengit dengan salah satu anggota kelompok Jackson. Perkelahian ini berlangsung brutal. Meskipun Edge terluka parah, ia berhasil menghabisi perampok. I'm not gonna hurt you. Di sisi lain, 2 karyawan Vertigo yang masih bersembunyi terus memberikan perlawanan dengan tembakan. Merasa terganggu, Bullet menghampiri mereka. Dengan dingin, ia meminta senjata mereka, lalu tanpa ragu menembak keduanya hingga tewas. Saat Jackson bersiap meninggalkan depo, dengan langkah tertatih akibat luka yang dideritanya, Edge muncul kembali. Dengan amarah yang membara, Edge menembaki kelompok Jackson, dan salah satu pelurunya mengenai leher Jackson. Namun, sebelum Edge sempat menghabisi mereka, Bullet datang dari belakang dan menembaknya. Edge terkapar tak berdaya. Bullet, Jackson, dan Jan yang kini tersisa sebagai anggota terakhir kelompok itu melarikan diri menuju titik pertemuan yang telah direncanakan sebelumnya. Setelah berhasil kabur, keserakahan mulai menguasai kelompok itu, terutama Jan. Ia memang sudah lama mencurigakan dan kini memutuskan untuk menguasai semua uang hasil rampokan. Pertama, ia menembak Jackson, sang pemimpin yang sedang dalam kondisi lemah. Tak lama kemudian, Bullet pun menjadi korban pengkhianatannya. Kini, Jan berdiri sendiri, membawa seluruh uang rampokan ke rumahnya. Too fucking slow. Cuplikan berikutnya memperlihatkan Jan yang sedang bersantai di rumah. Ia menikmati sebotol anggur merah. Namun, suasana damai itu berubah seketika ketika ia mendengar suara ponsel dari salah satu tas berisi uang. Ternyata,
Edge sebelumnya telah memasukkan ponsel ke dalam tas tersebut, memungkinkan dirinya melacak lokasi Jan. Jan terkejut mendengar suara Edge yang tiba-tiba menyapanya. Ia bingung, tak tahu apa yang sebenarnya diinginkan Edge. Dengan tenang, Edge memberikan berkas hasil forensik kematian anaknya kepada Jan. Setelah membaca dokumen itu, Jan menyadari kebenaran mengerikan. Edge adalah ayah dari anak yang ia bunuh dalam perampokan sebelumnya. Kesadaran itu datang terlambat. Dengan dingin, Edge menembak Jan, menciptakan luka yang sama seperti yang dialami anaknya, Doggy. Jan tewas tergeletak di antara tumpukan uang yang tak sempat ia nikmati. I want your liver. The lungs. Spine. By the way, his name was Dougie. Edge berjalan meninggalkan rumah itu, membiarkan uang hasil rampokan tetap berada di sana. Dendamnya terbalaskan dan cerita pun berakhir. Dan begitulah akhir dari kisah Edge dalam Wrath of Man, sebuah cerita yang memperlihatkan bagaimana dendam dapat mengubah seseorang menjadi sosok yang dingin, tak kenal takut dan mematikan. Edge mungkin berhasil membalas dendamnya, tapi apakah itu benar-benar memberikan kedamaian? Pertanyaan ini kita kembalikan kepada kalian para penonton. Apakah balas dendam selalu layak diperjuangkan? Apa pendapat kalian? Kami ingin tahu apa yang kalian pikirkan tentang film ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian yang suka film penuh aksi seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum.